pada tahun 2006 terjadi sebuah pembunuhan keji di Kabupaten Hanyin, Provinsi Shaanxi. Seorang pendeta Tao menjadi korban, tubuhnya dimutilasi dengan kejam. Sebuah lubang besar seukuran wastafel digali di dada dan perutnya. Jantungnya dikeluarkan, digoreng, dan disajikan di atas piring. Tidak berhenti di situ, bola matanya juga diambil. Pembunuh itu kemudian meninggalkan coretan darah di dinding. Pembunuhan jelas menunjukkan kekejian yang luar biasa dan diduga kuat dilakukan dengan dendam mendalam. Namun, ini bukan satu-satunya korban. Di 2 ruangan lain, polisi menemukan 9 mayat lainnya. Mereka semua ditikam saat tidur. Jika pembunuh ini didasari cinta, mungkinkah ke-10 korban ini berselingkuh dengan istri si pembunuh? Dugaan ini tampak tidak masuk akal. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan seorang pria bernama Qiu Xinhua sebagai tersangka. Dia terlihat mencurigakan karena memegang sweater tebal pada malam kejadian, padahal itu adalah pertengahan musim panas. Merasa ada yang tidak beres, polisi memutuskan untuk menyelidiki rumah Qiu, namun dia sudah melarikan diri. Qiu Xinhua yang buron ditemukan di kota Suzhou, Hubei, Cina. Dalam pelariannya, dia menyerang 3 anggota keluarganya dengan pisau, menyebabkan 1 orang meninggal karena kehilangan darah. Setelah insiden ini, Qiu kembali bersembunyi di hutan Hanyin, hidup dari kulit kayu dan buah liar selama lebih dari 30 hari. Ketika kelaparan tidak tertahankan, dia kembali ke rumah untuk mencari makanan. Namun, di sana polisi bersenjata sudah menunggunya. Saat ditangkap, Qiu berteriak meminta pisau dapur kepada menantu dan anak-anaknya, tetapi mereka menolak memberikannya. Dalam interogasi, Qiu Xinhua mengakui semua kejahatannya, tetapi memohon kepada polisi untuk membebaskannya. Dia mengatakan ada 2 hal yang belum dia lakukan: melihat anaknya untuk terakhir kali dan membunuh istrinya. Ketika ditanya mengapa ingin membunuh istrinya, dia menjawab dengan kemarahan bahwa istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Polisi bingung, karena tidak mungkin seorang wanita berselingkuh dengan 10 orang sekaligus. Menurut penyelidikan, keluarga Qiu Xinhua memang hidup dalam kemiskinan. Ibunya mengalami gangguan jiwa, dan Qiu memiliki harga diri yang rendah. Namun Qiu dikenal pandai memikat wanita. Dia memiliki banyak pacar di desa, dan salah satunya adalah istrinya saat ini, yang meninggalkan keluarganya untuk menikah dengannya. Meskipun demikian, Qiu memiliki kecenderungan curiga dan memiliki preferensi serius terhadap anak laki-laki. Setelah istrinya melahirkan 2 anak perempuan, dia memaksanya untuk memiliki anak ketiga, yang akhirnya laki-laki. Namun pada masa itu, ada denda untuk memiliki anak tambahan. Untuk menghindari denda, Qiu sering berpindah-pindah, tercatat. Dalam 7 tahun terakhir, Qiu Xinhua telah pindah 5 kali. Dan dia semakin miskin karena sering berpindah-pindah. Dia pun tidak mampu membayar sekolah ketiga anaknya. Dia pun juga melihat anak-anak perempuannya yang semakin menjauh darinya. Kemiskinan dan kecurigaan Qiu semakin memperburuk kondisinya. Pada Mei 2006, dia bertemu seorang pendeta Tao yang memberitahunya tentang makam leluhur keluarganya yang terinjak di Gunung Phoenix. Ini membuat Qiu merasa marah dan terhina. Konflik pun terjadi antara Qiu dan pendeta tersebut. Namun pendeta Tao itu, Xiong Dao Chang, dengan tulus mengundangnya ke rumah dan mencoba menasihatinya agar menjaga keluarganya. Alih-alih merasa tenang, tiba-tiba Qiu dengan konyolnya menuduh pendeta itu berselingkuh dengan istrinya, yang berujung pada perselisihan, dan Qiu membuat permintaan berlebihan agar pendeta melakukan tes DNA untuknya. Ia ingin tahu apakah kedua putrinya adalah darah dagingnya sendiri. Pendeta itu terkejut mendengar permintaan tersebut. Ini adalah kuil, bukan rumah sakit. Bagaimana kau melakukan tes DNA di kuil? Pikiran gila dan konyol mulai muncul di benak Qiu. Ia merasa bahwa pendeta Tao pasti berselingkuh dengan istrinya, dan itu menjadi alasan mengapa Tao menolak melakukan tes DNA. Emosinya semakin memuncak. Qiu Xinhua yang juga menyimpan dendam terhadap pendeta Tao bertekad untuk membalasnya dengan cara yang sangat kejam. Pada malam tanggal 14 Juli, Qiu Xinhua menyelinap ke pegunungan dengan membawa rencana pembunuhan yang telah ia susun dengan matang.
Namun, yang terjadi di luar dugaan. Amarahnya tak hanya dilampiaskan kepada keluarga pendeta, tetapi juga kepada siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Malam itu menjadi awal dari tragedi mengerikan yang sulit dibayangkan. Q dengan brutal menyerang Tao yang sedang tertidur. Tidak cukup dengan itu, untuk memastikan tak ada saksi, ia secara kejam membunuh 9 orang peziarah yang berada di asrama kuil. Saat melanjutkan aksinya, Q menemukan seorang anak dan ayahnya masih hidup. Tanpa ragu, ia mengambil tongkat kayu dan mengayunkannya dengan keras ke arah kepala mereka, menghabisi nyawa keduanya. Namun, kekejaman Q belum berhenti. Ia kembali ke kamar Tao untuk melakukan hal yang lebih sadis. Ia memotong tangan dan kaki korban, kemudian mengeluarkan isi perutnya. Hati Tao ia ambil, diparut, digoreng, dan dimakan. Dengan dingin, Q menyatakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk membunuh babi. Setelah puas dengan perbuatannya, Q melepas sepatu Tao yang telah berlumuran darah dan meninggalkan slogan keadilan di dinding kuil. Sebagai langkah terakhir untuk menghapus jejak, ia membakar kuil hingga habis dilalap api, kemudian melarikan diri menuruni gunung dalam kegelapan malam. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa ketiga anak Q adalah hasil darah dagingnya sendiri berdasarkan tes DNA. Namun, akar dari pembunuh keji ini bermula dari kecurigaan tak berdasar Q terhadap Tao dan istrinya, Su Mei. Pada Desember tahun 2006, Pengadilan Tinggi Negara Cina Provinsi Shaanxi menggelar sidang dan menjatuhkan hukuman mati kepada Q Xinhua. Hukuman itu dieksekusi pada hari yang sama, mengakhiri perjalanan hidup seorang pembunuh yang telah meninggalkan jejak darah dan tragedi. Itulah akhir dari kisah tragis ini, sebuah pengingat akan bahaya dari kecurigaan dan amarah yang tak terkendali. Jika cerita ini menarik bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami serta mengikuti kisah-kisah lainnya. Terima kasih sudah menonton.